5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas kelompok kami dari Ainaya Al-Fatihah Jauhari, Alvina Adianti, dan saya sendiri Dani Setiawan. Kami akan membahas tentang pendidikan matematika 1 pada modul 2 bilangan cacah. Kegiatan 1 yaitu bilangan dan lambangnya serta pembelajarannya di SD. Kegiatan belajar 2 bilangan cacah serta teknik penyelesaiannya dan pembelajaran di SD. Kegiatan belajar 1 bilangan dan lambangnya serta pembelajarannya di SD. A. Bilangan dan lambangnya. Dalam pembelajaran bilangan dan lambangnya, siapkan media kertas dan kartu. Bilangan masing-masing bertuliskan lambang bilangan seperti 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ya, berikutnya bisa kita baca. Dan adapun pada intinya yaitu adapun bilangannya. Contoh 350.000. Ini bilangan yang berbunyi 350.000. Adapun lambangnya 350.000. Ini lambangnya ada 6, yaitu 3, 5, 0, 0, 0, 0. Masing-masing lambang mempunyai nilai yang berbeda. B. Bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh A, B, C, D, E. Banyaknya anggota himpunan ini ada 5. A, B, C, D, E adalah 5. Jumlah total A, B, C, D, E adalah 5. Jadi, bilangan kardinal dari himpunan tersebut adalah 5 ditulis A, B, C, D, E sama dengan 5. Sedangkan bilangan ordinal, bilangan urutan, ini diperoleh dengan menambahkan kepada nama bilangan asli. Contoh ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Biasanya bilangan ordinal ini memberi urutan atau posisi relatif dari objek dari suatu rangkaian. Mungkin bisa kita contohkan. Si Febri mendapatkan peringkat ke-1. Si Aliando mendapatkan peringkat ke-2. Si Jakim mendapatkan peringkat ke-3. Next. C. Nilai tempat ketidaksamaan. Suatu bilangan memiliki nilai tempat. Bagaimanakah nilai tempat suatu bilangan? Perhatikan nilai tempat pada bilangan berikut. 243.976. Nilai tempat pada bilangan tersebut adalah 2 tempat ratusan ribu, 4 nilai tempat puluhan ribu, 3 nilai tempat ribuan, 9 nilai tempat ratusan, 7 nilai tempat puluhan, 6 nilai tempat satuan.
Nilai tempat pada bilangan di atas jika kita tulis dalam bentuk panjang adalah sebagai berikut. 243.976 sama dengan 200.000 ditambah 40.000 ditambah 3.000 ditambah 900 ditambah 70 ditambah 6. Untuk membandingkan bilangan, perhatikan urutan nilai tempat terbesar. Jika nilai-nilainya sama, bandingkan nilai tempat selanjutnya, yaitu A. Urutan nilai tempat ratusan ribu, B. Urutan nilai tempat puluhan ribu, C. Urutan nilai tempat ribuan, D. Urutan nilai tempat ratusan, E. Urutan nilai tempat puluhan, dan F. Urutan nilai tempat satuan. Contoh, 17.124 lebih besar dari 6.967 karena nilai tempat terbesarnya ribuan, yaitu 7 lebih besar 17 lebih besar dari 6. Contoh, bagaimana Anda menjelaskan konsep lambang bilangan 35.672 terhadap siswa? Tanda tanya. Jawab. Perhatikan lambang bilangan 35.672. Lambang bilangan tersebut terdiri dari angka 5, dari 5 angka. Angka 3 menempati tempat puluhan ribu, nilainya 30.000. Angka 5 menempati tempat puluhan ribu, nilainya 5.000. Oh, mohon maaf, salah. Angka 5 menempati tempat nilai 5.000. Angka 6 menempati tempat nilainya 600. Angka 7 menempati tempat nilai 70, dan 2 menempati tempat satuan 2. Lambang bilangan 35.672, nama bilangannya 35.672. 35.672 sama dengan 30.000 ditambah 5.000 ditambah 600 dan ditambah 70 dan ditambah 2. Kegiatan belajar 2. Bilangan cacah, operasinya, serta teknik penyelesaiannya, dan pembelajaran di SD. A. Bilangan cacah. 1. Bilangan cacah adalah bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, seperti di gambar. Dua bilangan cacah merupakan himpunan bilangan asli ditambah dengan bilangan 0. Bilangan asli sendiri yang dimulai dari angka 1, lalu selanjutnya bertambah 1, 1. 3. Ketidaksamaan pada bilangan cacah. Sifat ketidaksamaan pada bilangan cacah dinyatakan pada tanda kurang dari dan lebih dari. Sifat urutan pada bilangan cacah yakni dua bilangan cacah dianggap tidak sama apabila salah satu dari bilangan itu lebih kecil dari bilangan yang lain. Pada garis bilangan, suatu bilangan dikatakan lebih besar bila berada di sebelah kanan salah satu bilangan, sedangkan bilangan dikatakan kecil apabila di sebelah kiri dari salah satu bilangan. Jika antara dua bilangan terdapat suatu urutan dan kedua bilangan itu ditambah bilangan yang sama, maka urutan jumlahnya sama dengan urutan bilangan yang semula. Misalnya, kita mengetahui bahwa 3 kurang dari 8. Sekarang kita tambah 4 dan 8. Kita tambah 4. Kenyataannya hasil dari penambahan bilangan tersebut mempunyai urutan yang sama, yakni 7 dan 12, sama dengan urutan 3 dan 8. B. Penjumlahan.
Pengerjaan jumlahan atau penjumlahan merupakan pengerjaan hitung yang pertama kali dikenal anak-anak, bukan saja di sekolah, tetapi juga mungkin di masyarakat sebelum anak mengenal sekolah. Fakta-fakta dasar penjumlahan. Yang dimaksud dengan fakta-fakta dasar penjumlahan ialah penjumlahan atau kombinasi bilangan dari 0 sampai 9. Misalnya 9 ditambah 1, 6 ditambah 2, 9 ditambah 9. Adapun 12 ditambah 9 bukan fakta dasar penjumlahan, sebab 12 bukan bilangan yang lambangnya terdiri dari satu angka. Jadi ada 100 kombinasi fakta dasar penjumlahan, yaitu 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 0 tambah 2, sampai 0 tambah 9, sampai dengan 9 ditambah 9. Anak-anak untuk pertama kali memperoleh pengajaran penjumlahan pada umumnya di kelas 1 SD. Jadi taraf pemikiran masih konkret. Oleh karena itu pengajaran anak lebih dipahami bila diberikan dengan menggunakan benda-benda konkret atau alat peraga yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Akan kita contohkan seperti bintang. Awalnya bintang itu 2, lalu ditambah dengan bintang 3. Bintang 2 ditambah dengan bintang 3, maka hasilnya yaitu bintang 5. Nah, ini penjumlahan melalui kumpulan. Ada juga dengan penjumlahan melalui pengukuran. Penjumlahan melalui pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat pengukuran seperti jangka sorong, mister atau penggaris, barometer, termometer, dan lain-lain. Penjumlahan dengan mesin fungsi juga bisa seperti di gambar kita lihat. Di saat mesin fungsi itu sudah diatur otomatis ditambah 3, maka di saat kartu dimasukkan angka 2, maka yang keluar otomatis 5 karena ditambah 3. 2 ditambah 3 yaitu 5. Penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan pendek seperti di gambar susun panjang, yaitu di saat 2000 ditambah 400 ditambah 30 ditambah 8, maka hasilnya 2438. Adapun kalau susun pendek sendiri, di saat 2438 ditambah 1562 dan juga ditambah lagi 3724, maka hasilnya 7724. Adapun cara penghitungannya yaitu ditambahkan dari yang sebelah kanan. 8 ditambah 2 ditambah 4 dan seterusnya. C. Pengurangan. Satu fakta-fakta dasar pengurangan. Pada fakta pengurangan, bilangan yang dikurangi harus kurang atau sama dengan 18, sedangkan pengurangan ialah bilangan cacah dari 0 sampai 9, dengan catatan bahwa selisih harus bilangan cacah dan besarnya dari 0 sampai dengan 9. Contohnya 18 kurang 9, 16 kurang 7, 9 kurang 8, dan 2 tambah 1, 2 dikurang 1 adalah fakta dasar. Kalau 18 kurang 2 dan 15 dikurang 4 bukan fakta dasar, sebab selisih dari lebih besar dari 9. 16 dikurang 12 dan 17 dikurang 10 bukan fakta dasar, sebab pengurangannya lebih besar dari 9. 8 dikurang 9 dan 4 dikurang 7 bukan fakta dasar, sebab selisihnya bilangan negatif. Kita ketahui penjumlahan itu berkaitan dengan penggabungan atau penyatuan himpunan benda-benda sejenis. Oleh karena itu pengurangan berkaitan dengan pemisahan himpunan benda-benda sejenis, yaitu membuang, mencari suku yang hilang, membandingkan catatan menurut penelitian,
cara pembandingan adalah cara yang paling sukar dapat dipahami anak. Mari kita lihat contohnya. Di saat awalnya bintang itu 5, lalu dipotong garis tengah dari kotakan yang awalnya di atas kotakan itu ada bintang 5, ada 5 bintang, lalu kotakan itu dipotong menjadi 2 dan akan terpisahlah 2 bintang. Jadi tinggal 3. 5 bintang dikurang 3 yaitu tinggal 3. Yang semula bintang berjumlah 5 yang ada di sebuah kotakan, lalu kotakan itu dibelah dan berkuranglah 2 bintang, akhirnya tersisa 3 bintang. Enam sifat pengurangan. Apakah operasi pengurangan tertutup pada bilangan cacah? Dengan mengambil beberapa pasangan bilangan cacah sembarang, kita akan mengetahui bahwa sifat pengurangan itu tidak tertutup pada bilangan cacah, sebab selisih 2 bilangan cacah tidak selalu hasilnya bilangan cacah lagi. B. Apakah operasi pengurangan memenuhi sifat pertukaran? Apabila 2 bilangan cacah misalnya 3 dan 5, apakah 3 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 3? Tidak, karena 3 dikurang 5 sama dengan 2, sedangkan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oleh karena tidak setiap bilangan cacah bila dikurangkan letaknya dapat pertukaran, maka sifat pengurangan pada bilangan cacah tidak memenuhi sifat pertukaran. D. Perkalian. Pada tingkat sekolah dasar, penjumlahan pengurangan dikenalkan melalui benda-benda konkret dan gambarnya. Ini adalah suatu keyakinan dan kepercayaan dari sejak lama bahwa konsep matematika supaya menanamkan pada anak-anak contoh dunia nyata memenuhi. Menurut penelitian pun, peragaan itu sangat membantu. Fakta dasar perkalian. Yang dimaksud dengan fakta dasar perkalian ialah perkalian dengan dari 0 sampai dengan 9. Misalnya 8 kali 3, 1 kali 9, 6 kali 0, dan 5 kali 4. Adapun 3 kali 15 bukan fakta dasar perkalian, sebab 15 bukan bilangan yang lambangnya terdiri dari satu angka. Pada perkalian ada 100 kombinasi fakta dasar, yaitu 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 2, sampai dengan 0 kali 9, sampai dengan 9 kali 9. Untuk menerangkan perkalian ada 8 cara pendekatan yang dapat ditempuh, yaitu 1. 2. Perkalian melalui himpunan kumpulan. 3. Perkalian melalui pengukuran. Perkalian melalui jajaran. Perkalian melalui produk sensius. Perkalian dengan alat peraga nilai tempat. Perkalian melalui mesin fungsi. Perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perkalian dengan cara mendatar, bersusun panjang dan bersusun pendek. Sepuluh sifat-sifat perkalian. Untuk sifat perkalian terdiri dari A. Tertutup, B. Pertukaran, C. Pengelompokan, D. Distributif. 11. Perkalian dengan bilangan kelipatan 10. Untuk meningkatkan kembali operasi bilangan perkalian bilangan kelipatan 10 dengan bilangan 1 angka atau perkalian 2 bilangan kelipatan 10, guru memberikan latihan menjonggak. Guru menulis beberapa soal perkalian di papan tulis, misalnya 4 dikali 30, 4 dikali 300, 40 dikali 30, 40 dikali 300. Soal itu tertulis pada satu persatu. Siswa menulis hasilnya di kertas masing-masing. D. Pembagian.
Konsep pembagian dikenalkan pada siswa setelah ia memahami konsep perkalian. Seperti pada penjumlahan pengurangan perkalian, pembagian dikenalkan kepada anak dengan menggunakan benda-benda real atau gambar benda-benda real yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dari keadaan sehari-hari disebabkan yang sebenarnya itu diubah ke dalam model konkret atau gambar dan dilanjutkan dengan simbol. 1. Fakta dasar pembagian. Pada fakta dasar pembagian, bilangan yang harus dibagi adalah dari 0 sampai dengan 81, di mana pembagiannya ialah bilangan bulat dari 1 sampai dengan 9 dan hasil pembagiannya ialah bilangan bulat dari 0 sampai 9. Sesuai dengan macamnya soal cerita dapat diselesaikan dengan pembagian. Kita dapat menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam penanaman pengertian tentang pembagian. Pendekatan-pendekatan itu melalui himpunan, pengukuran jajaran mesin fungsi, pengukuran berulang, pengurangan berulang, lawan perkalian, dan cara bersusun pendek. Pembagian yang berikutnya dengan himpunan, pengukuran, jajaran, mesin fungsi, pengurangan, berulang, kebalikan perkalian dengan cara bersusun, pembagi dengan cara bersusun. Akan kita cuplik pembagian dengan bilangan kelipatan 10. Perhatikan contoh soal berikut. 100 dibagi 50 sama dengan 2. 1000 dibagi 20 sama dengan 50. 1000 dibagi 200 sama dengan 5. Inilah peta konsep dari modul 2. Kata-kata hari ini, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Thank you. Semoga bisa dipahami.